Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 14 September 2023 merupakan pesta pemuliaan salib suci. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Benedictus Joshua, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gerejamu di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan, bab 21 ayat 4-9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmat dari zaman purbakala. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia.
Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan Allah. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6-11. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 13-17.
Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Salib dan kasih Allah. Renungan dibawakan oleh Marieta Evelyn. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Pesta Pemuliaan Salib Suci. Seluruh bacaan merujuk kepada kasih Allah yang tanpa batas. Ya, salib adalah lambang betapa besar dan setianya kasih Allah yang dipenuhi oleh kemurahan hatinya yang penuh pengampunan. Pada bacaan pertama, bangsa Israel yang telah berkali-kali ditolong dan diselamatkan berbalik melawan Allah dan Musa. Dalam kemurkaannya, Allah menghukum dengan ular tedung yang memagut dan membunuh banyak orang Israel. Ketika mereka mulai menyesal dan meminta Musa berdoa, Allah mendengarkan dan mengampuni mereka. Ia memerintahkan Musa untuk meninggikan patung tembaga ular tedung pada tiang, agar yang melihatnya menjadi sembuh. Memang benar apa yang dikatakan oleh Asaf dalam Mazmur pengajarannya. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi menyatakan Yesus Kristus yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ia dapat merasakan sakitnya penderitaan, dihina, dikhianati, dan menerima kematiannya dengan cara ditinggikan di salib. Peninggian Tuhan Yesus bukan hanya secara fisik ketika ia disalib, tetapi juga sesuai dengan misteri Paskah. Setelah wafat disalib dan dimakamkan, ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik dengan mulia ke surga. Kelak ia akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Santo Yohanes menuliskan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Percaya seperti apa yang dapat membuat kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal?
Sebelum mengatakan kalimat tersebut, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang Farisi pemimpin agama Yahudi yang datang pada malam hari. "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Dalam Yohanes bab 3 ayat 12. Percaya kepada Allah tidak cukup hanya ada dalam pikiran dan perkataan, tetapi secara bertahap timbul hubungan dua arah yang semakin erat, disertai kasih, percaya, dan ketaatan penuh kepada ajaran dan kehendak-Nya. Semoga setiap melihat salib Kristus, kita semakin bersemangat menghidupkan kasih-Nya yang selalu ada di dalam hati kita, dengan membagikannya kepada sesama, khususnya kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang amat baik, kami sungguh bersyukur telah Kau selamatkan dari dosa dan beroleh harapan untuk hidup yang kekal berkat wafat-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu. Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah-Mu yang besar tersebut. Kami mau selalu percaya dan taat kepada ajaran dan kehendak-Mu, serta mewartakan kasih-Mu melalui perkataan dan perbuatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.